Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa, baru juga mulai hari, kok rasanya energi udah habis aja, kayak otak udah capek duluan? Nah, bisa jadi nih ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam jadi biang keroknya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng hari ini. Kalau pertanyaan tadi sering banget muncul di kepala kamu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak ada kabut di otak, ya kan? Susah fokus, gampang lupa, itu tuh umum banget. Dan seringnya kita nyalahin, sibuk banget sih. Padahal bisa jadi akar masalahnya jauh lebih simpel dari itu. Coba bayangin deh, atau mungkin ini kejadian tiap hari ya. Alarm bunyi, mata baru kebuka dikit, tangan udah otomatis nyari HP. Belum juga ngumpulin nyawa, udah langsung diserbu sama notifikasi, email, drama medsos. Nah, ini nih, ini namanya memulai hari secara reaktif, bukan proaktif. Kita langsung respon dunia luar sebelum sempat say hi ke diri sendiri. Dan tanpa sadar, energi mental kita langsung kesedot habis. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Kinerja otak kita itu bukan sesuatu yang udah dari sananya gitu aja. Bukan takdir. Anggap aja otak itu kayak otot. Makin sering dilatih dengan kebiasaan yang benar, makin kuat dia. Tapi kalau dianggurin, ya bakal melemah. Dan ini kabar baiknya. Artinya, kita punya kendali penuh buat ngubah ini semua. Analogi ini pas banget buat ngegambarin konsep use it or lose it. Coba deh lihat, otak yang terawat itu kayak motor yang tiap hari dipakai dirawat. Pasti siap tancap gas kapan aja kan? Andal banget. Sebaliknya, otak yang diabaikan ya kayak motang yang cuma disimpan di garasi. Berdebu, karatan, pas dibutuhin malah mogok. Susah banget buat mikir jernih pas lagi butuh-butuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari musuh terbesar otak kita di zaman sekarang, dunia digital. Sering banget kita nggak sadar kalau justru kebiasaan-kebiasaan digital inilah yang jadi penyabot utama kejernihan pikiran kita. Nah, ini dia nih biang keroknya. Scrolling pagi-pagi, overdosis medsos, mitos multitasking, sama jebakan dopamin instan. Mungkin beberapa dari ini kamu lakuin tiap hari kan? Pelan-pelan tapi pasti, kebiasaan ini tuh ngerusak kemampuan kita buat konsentrasi dan mikir dalam. Kayak air yang ngetes terus-terusan sampai batunya bolong. Masalahnya apa sih sama scrolling pagi hari? Gini, pas kita baru bangun tidur, otak kita itu kan masih dalam mode transisi, masih loading lah istilahnya. Nah, pas lagi loading gitu, kita langsung banjirin dia pakai informasi acak dari medsos. Itu tuh ibaratnya kayak ngebangunin orang pakai toa. Kajet, otak dipaksa kerja keras sebelum waktunya, dan akhirnya sistem fokus kita buat seharian jadi berantakan dari awal. Solusinya? Sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Cukup kasih jeda 15 menit. Bangun tidur, jangan langsung pegang HP. Coba deh, diamin dulu 15-30 menit. Minum air putih kek, peregangan dikit, atau cuma diam sambil napas. Kasih otak kita waktu buat bangun dengan tenang, tanpa digempur dunia digital. Percaya deh, tindakan sekecil ini bisa ngubah mood dan produktivitas seharian. Nah, ini jebakannya. Lihat deh bedanya. Kalau kita ngelakuin hal yang bermakna, kayak ngobrol sama temen atau belajar hal baru, dopaminnya itu rilisnya stabil, bikin puas. Tapi kalau scrolling medsos, dopaminnya melonjak tinggi, spike, tapi cepat banget hilangnya. Kayak makan permen pas lagi lapar, enak sesaat tapi nggak ngenyangin. Akibatnya, otak kita jadi kecanduan sama hadiah instan, dan jadi males ngelakuin hal-hal yang butuh usaha lebih, padahal itu yang beneran bikin puas. Analogi ini bener banget kan? Kita suka ngerasa keren kalau bisa multitasking. Padahal otak kita itu persis kayak laptop spek kentang yang dipaksa buka puluhan tab browser sekaligus. Hasilnya? Nge-lag. Ngetik email sambil balesin chat, sambil dengerin rapat, sebenarnya nggak ada satupun kerjaan yang dapat perhatian 100%. Ujung-ujungnya kerjaan jadi biasa aja, tapi otak rasanya capek banget. Jadi solusinya gimana? Ya single tasking, fokus ke satu hal dalam satu waktu. Udah, itu aja. Dengan cara ini, kita ngasih otak kita ruang buat nafas dan kerja maksimal. Kualitas kerjaan pasti naik, tingkat stres turun. Ini bukan soal kerja lebih pelan, tapi kerja lebih pintar. Oke, kita udah bahas musuh digital. Sekarang kita pindah ke bagian kedua, racun-racun dari gaya hidup kita sehari-hari. Ini nih hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya kesehatan otak kita itu langsung dan gede banget. Mungkin pas lihat daftarnya, kamu mikir, ini sih nasihat kesehatan biasa. Kurang tidur, makan junk food, kurang minum, ya kan? Tapi jangan salah, efek tumpukannya, efek kumulatifnya dalam jangka panjang, itu benar-benar signifikan buat otak. Yuk kita lihat lebih dalam satu-satu.
Coba deh bayangin, tidur itu ibaratnya sesi maintenance wajib buat otak kita. Saat kita tidur, otak itu lagi sibuk buang sampah, ngebersihin racun-racun sisa metabolisme seharian. Sekaligus, dia juga ngerapiin file-file memori baru. Jadi, kalau kita kurang tidur, itu sama aja kayak punya komputer yang nggak pernah di-shutdown. Sampahnya numpuk, sistemnya jadi lemot. Pantesan aja jadi gampang lupa dan gampang marah. Soal gula nih, emang sih makan yang manis-manis itu enak banget sesaat. Tapi buat otak kita, itu kayak naik roller coaster seharian. Pertama, energinya naik drastis. Wus, tapi habis itu langsung anjlok, crash. Bikin kita lemes, susah konsentrasi, dan ujung-ujungnya pengen makan yang manis lagi. Nah, ini yang namanya lingkaran setan. Ini dia nih, juara yang paling sering diremehin, minum air. Padahal dehidrasi ringan aja itu udah cukup buat bikin konsentrasi kita ambyar. Kenapa? Karena otak kita itu sebagian besar isinya air. Jadi, ngikutin jadwal sesimpel ini aja udah bisa ngejaga mesin di kepala kita tetap terlumasi dan jalan lancar. Terus soal dengerin musik pakai headphone. Ada aturan simple namanya aturan 60/60. Artinya, jangan setel volume lebih dari 60% dan jangan dengerin terus-terusan lebih dari 60 menit. Kenapa? Karena volume yang kekencangan itu bukan cuma ngerusak kuping, tapi juga maksa otak kita kerja ekstra keras cuma buat nerjemahin suara. Sayang kan, energi mental yang harusnya bisa buat mikir kreatif malah habis buat itu. Jadi, aturan ini ngelindungin kuping sekaligus otak kita. Oke, bagian 1 dan 2 udah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini mungkin yang paling susah. Musuh yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Yap, pola pikir kita. Cara kita mikir itu sebenarnya lagi ngelatih otak kita loh, mau jadi tangguh atau jadi pemalas. Intinya ada di dua hal ini, kebiasaan bilang nanti aja alias menunda, dan kebiasaan ngenghindarin olahraga buat otak. Ini semua soal gimana kita ngerespon tantangan, kita hadapi atau kita hindari. Pilihan kecil kita tiap hari itulah yang ngebentuk otot mental kita. Ini nih, bahayanya kebiasaan menunda. Setiap kali kita bilang, nanti otak kita itu dapat sinyal yang jelas banget. Oke bos, ini nggak penting. Waktunya santai. Jadi ini bukan cuma soal kerjaan yang ketunda, tapi kita secara sadar lagi ngajarin otak kita buat ngehindarin usaha. Makin sering kita bilang nanti, otak jadi makin jago malas-malasan. Dan besok-besok buat mulai sesuatu jadi makin berat rasanya. Terus gimana ngalahinnya? Pakai aturan 2 menit. Ini jenius banget. Caranya, pilih satu kerjaan yang lagi kamu tunda-tunda. Terus komitmen aja buat ngerjain itu selama 2 menit. Udah. Kenapa ini berhasil? Karena rintangan terberat itu kan biasanya cuma buat memulainya aja. Dan semua orang pasti bisa lah ya ngerjain sesuatu cuma 2 menit. Nanti kalau udah mulai, biasanya jadi keterusan. Terakhir, otak kita itu bisa bosen loh. Sama kayak badan butuh olahraga, otak juga butuh olahraga biar nggak tumpul. Scrolling media sosial itu bukan olahraga otak, itu cuma konsumsi pasif. Coba deh kasih otak tantangan, belajar skill baru, main teka-teki silang, baca buku, pokoknya aktivitas yang bikin otak mikir. Ini bakal ngebangun jalur-jalur saraf baru dan ngejaga otak kita tetap tajam. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Mungkin sekarang rasanya, wah banyak banget yang harus diubah. Tenang dulu. Kuncinya itu bukan ngubah semuanya barengan. Nggak akan berhasil. Kuncinya adalah mulai dari satu perubahan kecil aja hari ini. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir buat kamu. Kamu nggak perlu kok benerin semuanya sekaligus. Ingat, otak itu aset kamu yang paling berharga. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, coba pilih satu aja. Satu kebiasaan yang mau kamu ubah mulai hari ini. Apa itu? Mungkin nggak pegang HP 15 menit setelah bangun? Atau sesimpel minum segelas air sekarang juga? Pilih satu dan lakuin. Karena ngerawat aset paling berharga ini, dimulainya ya dari satu keputusan kecil hari ini.